Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling memahami tentang agama ini adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dalam perjalanan hidupnya, karena pengetahuan dan pemahaman ini, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki keinginan yang sangat besar agar setiap orang yang dia jumpai dari kalangan umatnya, dia bisa untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan yang benar, sehingga dia tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada manusia tentang Islam, yang itu merupakan seruan hidayah, Nabi bisa dikatakan setelah turunnya ayat wa andir ashiratakal aqrabin, dan serulah kepada kaum kerabatmu. Sejak itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa dikatakan tidak pernah beristirahat. Dari pagi malam dia gunakan waktunya untuk menyeru manusia, dan digunakan juga hatinya, pikirannya. Mungkin kita mengatakan bagaimana beliau tidur? Ya, fisik dan jasad beliau tidur, tetapi senantiasa dia berpikir bagaimana agar hidayah yang begitu besar, sebab keselamatan yang begitu agung sampai kepada manusia. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam seolah-olah beliau tidak mengenal waktu, kecuali dia ingin agar agama ini sampai kepada manusia. Kenapa? Karena begitu agungnya hidayah. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kalaupun sekiranya dia tidak menggunakan waktunya seluruhnya, mungkin hanya sepertiganya saja, beliau telah dijamin surga dan beliau telah diampuni dosa-dosanya. Namun karena beliau paham bahwasanya satu-satunya yang akan bisa menyelamatkan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika mereka mendapatkan hidayah. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-An'am pada ayat yang ke-125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu dayyiqan harajan
ka'annama yas'adu fis sama. Kadzalika yaj'alullahu rijza 'alal ladzina la yu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwasanya karena begitu besarnya hidayah, begitu agungnya hidayah, sehingga Nabi SAW menggunakan seluruh waktunya, hartanya, pikirannya, bagaimana agar manusia mendapatkan hidayah. Dan ternyata memang hidayah itu begitu besar pengaruhnya kepada kehidupan seseorang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada seseorang hidayah, yasrah sadrahu lil Islam, maka dia akan dilapangkan dadanya untuk menerima Islam. Apa kata Abdullah bin Mas'ud ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, apa tanda orang yang lapang dadanya menerima Islam? Kata Nabi yang mulia SAW, dia akan terus senantiasa segera kembali untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa lari dari tipu daya dunia yang fana. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang mulia ini tanda yang paling nyata ketika seorang akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, lapang dadanya dengan Islam. Dan kita tahu Islam berputar di antara larangan dan perintah. Siapa yang merasa lapang dadanya dengan perintah, siapa yang merasa lapang dadanya dengan larangan, maka ada tanda di dalam dirinya bahwa dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa man yurid ayyudillahu dayiqan, namun barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepadanya kesesatan, hatinya dia akan sempit. Untuk apa? Sempit menerima Islam. Sehingga ketika datang perintah, ketika datang larangan, sedih dia, gundah dia, cemas dia, seolah-olah dia diperintahkan untuk sesuatu yang tidak mungkin. Sehingga kalimat Al-Quran menyebutkan yas'adu fis sama, seperti seorang disuruh naik ke langit, seolah-olah sesuatu yang tidak mungkin. Datang seruan sholat berat, datang seruan puasa berat, datang seruan zakat berat. Kenapa? Karena sempit dadanya menerima Islam. Oleh karena itu di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzalika yaj'alullahu, demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan ar-rijza. Kata Abdullah bin Mas'ud, kata Mujahid, dan sebagian para mufassirin mengatakan bahwa yang dimaksudkan ar-rijza pertama adalah kekufuran. Ada yang mengatakan ar-rijza kemaksiatan. Ada yang mengatakan ar-rijza cinta dunia yang berlebihan. Maka Allah Subhanahu wa taala, demikianlah Allah Subhanahu wa taala jadikan yakni ar-rijza. Ar-rijza tadi yang sebut katakan kepada siapa? Alal ladzina la yu'minun, kepada orang-orang yang tidak mau beriman. Oleh karena itu saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keduanya akan menjadi mizan bagi kita. Bagaimana hati kita ketika ada perintah, dan bagaimana hati kita ketika ada larangan. Ketika hati kita senang, lapang, bahkan menanti, maka bersyukurlah, tanda Allah Subhanahu wa taala sedang mengalirkan hidayah. Namun pada saat dimana kita merasa sedih, kenapa? Maka curigailah diri. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala akan membuat titik awal kita akan tersesat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena besarnya, agungnya dan mulianya hidayah, sehingga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Nabi yang mulia SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasanya innallaha la yu'til iman illa man yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah iman kecuali kepada orang-orang yang dicintai. Berbeda dengan dunia, bahwasanya Allah yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah akan memberikan dunia, baik dia orang yang dicintai atau tidak dicintai. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini kita merasa bahwa Allah telah memberikan kepada kita karunia yang sangat besar, maka jaga. Bagaimana cara kita menjaga? Gunakan waktu kita, kalaupun tidak seluruhnya, setidaknya sepersekian waktunya gunakan untuk belajar. Karena kalau tidak belajar, kita akan beragama sesuai dengan hawa nafsu. Kalau tidak belajar, kita akan beragama sesuai dengan selera. Kalau tidak belajar, kita akan beragama sesuai dengan moyang. Kalau tidak belajar, kita akan beragama sesuai dengan kebanyakan orang. Semua yang kita sebutkan dulu sekali pernah ditegur oleh hampir seluruh nabi ketika mereka mengajak kepada hidayah. Bukankah nenek moyang kami tidak seperti ini, nenek moyang kami seperti ini, kebanyakan orang kami seperti ini, tidak masuk dalam akal kami, rusak. Dan mereka orang-orang yang ujungnya ada neraka. Seberapa banyak kita memanfaatkan waktu untuk belajar, sebanyak itulah kita akan mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Semakin banyak kita gunakan waktu bukan untuk belajar, maka semakin banyak jarak kita, semakin banyak waktu kita ini untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang yang senantiasa menjadikan orientasi hidupnya adalah bagaimana kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah.